Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin kami dari kelompok Termodinamika Teknik 2, kelas 4D, akan mempresentasikan dengan judul penggunaan hidrokarbon sebagai refrigeran R22 dan R134A pada mesin pendingin siklus kompresi uap. Oke, ini adalah kelompok dari kelompok 2D. Ada Saru Ramadan, yaitu saya sendiri. Ada Kang Kahfi Alwi Kasim, ada Kang Muhammad Aksa Al-Parisi, ada Kang Muhammad Azril Rahmaditya, ada Kang Muhammad Faris Irawan, dan ada Teh Nasiwa Salmanova Haryanto. Latar belakang, teknik refrigerasi saat ini berkembang semakin maju dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik untuk kenyamanan maupun untuk pengawetan makanan. Pengkondisian udara untuk kenyamanan merupakan proses terhadap udara dan mengatur temperatur, kelembaban, kebersihan, sekaligus distribusinya secara serentak untuk mendapatkan kondisi nyaman yang dibutuhkan oleh penghuni di dalamnya. Salah satu mesin konversi energi adalah mesin pendingin, yang memerlukan energi untuk menghasilkan pendinginan. Panas yang dilepaskan ke lingkungan sesuai dengan prinsip termodinamika, memungkinkan mesin berfungsi. Panas sekitar sering terbuang tanpa dimanfaatkan. Mirip dengan itu, mesin pompa panas membutuhkan energi yang menghasilkan panas dengan menyerapnya dari lingkungan. Meski panas yang diserap bisa digunakan untuk pendinginan, biasanya diabaikan. Upaya sedang dilakukan untuk mengembangkan sistem yang menggabungkan prinsip pompa panas dan pendingin dalam satu mesin, sehingga bisa memanfaatkan pemanasan dan pendinginan secara sekaligus. Siklus pada uap hibrida. Siklus pada sistem refrigeran, uap hibrida umumnya mencakup beberapa tahapan utama. Mirip dengan siklus pada sistem refrigerasi konvensional, berikut adalah tahapan umum dari siklus pada sistem refrigerasi uap hibrida, yaitu pertama adalah kompresi, lalu kedua kondensasi, ketiga ekspansi dan evaporasi. Dapat kita lihat pada gambar tersebut itu adalah siklus dari mesin refrigeran, sistem refrigeran uap hibrida. Oke, lanjut. Ada beberapa prinsip kerja refrigerator. Yang pertama adalah kompresi. Kompresi ialah refrigeran awalnya berada dalam wujud gas dan dihisap oleh kompresor. Yang kedua adalah kondensasi, yaitu gas refrigeran yang telah dikonversi kemudian mengalir ke kondensor. Yang ketiga adalah ekspansi, cairan refrigeran yang sudah terkondensasi melewati katup ekspansi. Dan yang keempat adalah evaporasi, yang dimana cairan refrigeran yang telah mengalami penurunan suhu dan tekanan masuk ke dalam evaporator. Oke, lanjut. Adapun beberapa komponen dari refrigerator, yaitu kompresor. Kompresor adalah komponen yang berfungsi untuk mengkompres gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi. Ini adalah langkah pertama dari siklus. Yang kedua adalah kondensor. Di sini, gas bertekanan tinggi melepaskan panasnya ke lingkungan dan berubah menjadi cairan saat melewati kondensor. Yang ketiga adalah katup ekspansi, yang dimana katup ekspansi berfungsi adalah untuk menekan cairan bertekanan tinggi melalui katup ekspansi dan mengalami penurunan tekanan yang menyebabkan cairan tersebut berubah menjadi cairan bertekanan rendah. Lalu ada yang keempat yaitu evaporator yang berfungsi untuk cairan bertekanan rendah menyerap panas dari sekitarnya dan berubah kembali menjadi gas yang kemudian dikembalikan ke kompresor untuk memulai siklus berikutnya. Ada beberapa jenis dari refrigerator. Yang pertama yaitu top freezer. Kulkas dengan freezer di atas dan ruang pendingin di bawah. Lalu bottom freezer, kulkas dengan freezer di bagian bawah. Lalu ada side by side, kulkas dengan kompartemen freezer dan kulkas yang berada bersebelahan. Lalu ada French door atau multi door,
Kulkas dengan lebih dari 2 pintu biasanya memiliki kompartemen freezer di bawah. Lalu ada freezer list, kulkas dengan kompartemen freezer, lalu ada compact freezer atau mini, kulkas tanpa kompartemen freezer, kulkas berukuran kecil atau mini. 7 ada portable, kulkas yang dapat dibawa kemana-mana dengan ukuran yang kecil dan ringan. Lalu yang terakhir itu ada counter deep, kulkas yang didesain untuk sejajar dengan counter dapur. Oke, lanjut. Adapun sifat-sifat refrigerator ideal, ada 4 sifat, yaitu tekanan pada penguapan refrigeran biasanya lebih tinggi dari tekanan atmosfer, sehingga tidak terjadinya kebocoran udara masuk pada sistem refrigeran. Yang kedua, tekanan pengembunan refrigeran sebaiknya memiliki tekanan rendah karena kompresinya rendah sehingga penurunan prestasi kompresor dapat dihindari. Lalu yang ketiga ada kalor laten, penguapan refrigeran yang memiliki penguapan lebih tinggi kapasitas refrigeran yang sama dapat menghasilkan efek refrigeransi yang lebih besar. Volume spesifik gas refrigeran yang kecil akan memungkinkan penggunaan kompresor dengan volume langkah toraks sehingga untuk kapasitas refrigeran yang sama ukuran unit refrigeransi yang digunakan menjadi semakin kecil. Lalu ada konduktivitas dari thermal refrigeran yang baik memiliki konduktivitas yang besar sehingga bisa lebih efisien dalam pemakaian kondensor dan evaporator. Adapun koefisien dari prestasi refrigeransi, siklus kompresi uap standar adalah dampak refrigeransi dibagi dengan kerja kompresi. Dapat kita lihat, dapat dibaca rumus tersebut dengan atau menggunakan persamaan COPR sama dengan output yang didinginkan per input yang diperlukan, sama dengan Q/H per W bersih. Selanjutnya, ada sebuah diagram yang menggambarkan tentang koefisien dari prestasi serta aliran volume per unit kapasitas L per detik. Di diagram tersebut memberikan informasi perihal aliran volume per unit kapasitas dan koefisien prestasi. Oke, boleh lanjut. Dari studi kasus, kita menentukan perbandingan kapasitas evaporator R22 dan R134A diambil kapasitas evaporator R22 dan R134A pada suhu 31 derajat Celcius dengan 500 watt pada kapasitas evaporator R22 yaitu 40,097 kW lebih besar daripada kapasitas evaporator R134A dengan 28,58 kW. Dapat dilihat dari tabel tersebut ada beberapa dan H1, H2, H3, H4, M, Kepap, Qcon, Wcom, dan COP. Adapun diagram dari perbandingan COP dan beban lampu watt, yaitu ada R22 TUD 29 derajat Celcius dengan warna biru tua, ada R22 TUD 30 derajat Celcius dengan warna merah muda, lalu ada R22 TUD 31 derajat Celcius dengan warna kuning, R134A TUD 29 derajat Celcius dengan warna biru muda, lalu ada R134A TUD 30 derajat Celcius dengan warna ungu, dan terakhir ada R134A TUD dengan 31 derajat Celcius dengan warna marun. Dari hasil penelitian yang dilakukan, COP yang dihasilkan tiap pada kedua jenis refrigeran yaitu R22 dan R134A mengalami penambahan beban penurunan siklus uap nyata dari kedua. Karakteristik dari R22 dan R134 refrigeran berbeda dengan teori yang berbeda berpengaruh karena pada saat harga entalpi prestasi kerja masing-masing titik diplotkan refrigeran, R22 dari segi prestasi dalam grafik dapat dilihat bahwa kerjanya lebih baik daripada R134A dan kompresi uap nyata mengalami penurunan pada R22 tidak ramah pada lingkungan.
Oke, kesimpulannya, jika refrigeran yang mempunyai tekanan tinggi saat mengalir melewati katup ekspansi sehingga tekanannya menjadi rendah, selama melewati evaporator, refrigeran akan menyerap panas dari air di dalam ruangan yang didinginkan. Kemudian, membuang atau melepaskan kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak diinginkan. Pertambahan beban tentunya berpengaruh pada naiknya kerja kompresi, tetapi tidak diiringi kenaikan kapasitas evaporasi yang signifikan sehingga COP yang dihasilkan tiap penambahan beban mengalami penurunan. Oke, lanjut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok Termodinamika Teknik 2, 2D Universitas Singapura Bangsa Karawang, S1 Teknik Mesin. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengambilan data penyampaian, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.